Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Yes, your presence. The presence of God. Hadirat Tuhan. Shekinah glory. We worship you. Kami sembah. Dengan suara yang lembut, suara yang perlahan, dengan segenap hati kita katakan, ku sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Haleluya. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Give glory. Terima kasih Tuhan. Kami we enjoy worshiping you Lord. Kami enjoy menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Saya dapat merasakan hadirat Tuhan. I can feel the presence of God in the midst of us. Di tengah-tengah kita. I can feel you, Lord. We can feel you, Holy Spirit. Kami dapat merasakan Roh Kudus ada di tengah kita. Desara barabasi debede hidanana masia sedebede marana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sikin urlai sepasesikan manasid uluru sikibi mbarabashekaya saihana rabashidina marbas sekalaya rabashehe midana matana mihaya rabasheke barabashehe barabashara maramarana. My presence fill this place. Hadiratku memenuhi tempat ini. I am here in the midst. Saya ada di tengah-tengah. Saya senang dengan korban persembahan kamu. I am pleased with your sacrifice. That's why I come. Dwell in this place. Dikahabashikin marmasan. Dikarabasyahin arbasyaka. Naharndasa. I am going to speak through the message. Saya akan berbicara melalui message firman Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu, karena aku mau berbicara kepada Syaka Barbatah dan Naskah. Aku mau berbicara mengenai arah tuju. Kusyake Barabasha. Kamu bukan berputar-putar di tempat ini saja, tapi kamu akan mulai keluar. Selepas bulan 5 ini, kamu akan keluar. Dan setiap kamu menjadi korban yang harum. You will go out. Syaka beramblasan. Tihar basyaka barbana syaka. Aku telah memilih, menggoncangkan, menapis. Syaka barbata syaka. Yang kuperlukan, yang kucari, hati yang menyembah, hati syukur. Mula barbasyaka banda tanda syukur. Bersiap, aku berbicara ketika penyampaian firman. Perhatikan, jangan dengar suara manusia, tapi ada suara di sebalik suara. Karena aku mau berbicara kepada setiap menurut syukur. Karena ini berbicara mengenai masa depan setiap kamu yang ada di sini. Karena aku telah menyediakan dan berbicara tentang masa depan kamu. Roho syekeh marbataha. Ehar masyaka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siap belajar mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menakut bakau. Ya. Menakut bakau. Ya. Message 20. Enjoy menyembah Tuhan. Tadi saya di sana, saya tidak boleh tahan. Ada satu, saya tidak tahu kamulah. Ya, saya bukan ikut-ikut Sharon ya. Tapi waktu saya
Saya jarang berlutut. Adalah tapi tadi saya tidak boleh tahan. Saya berlutut dan saya sungguh merasakan hadirat Tuhan. Saya rasa wah, saya tidak boleh tahan, mesti saya menyembah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oke, mari kita mau terima berkat daripada sorga. Ya, shalom dari sorga, bukan shalom daripada manusia. Ya, haleluya. Ready? Bapak, kami mau terima shalom yang asli, yang daripada sorga, yang membuat kami tenang, damai, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan curahkanlah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Lagi sekali, ketika saya katakan shalom, kamu katakan Tuhan memberkati. Shalom. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang mau terima berkat Tuhan sama-sama katakan 3 kali. Amin. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Wah, berkat yang pertama adalah shalom. Baru kamu boleh duduk diam-diam, tidak jalan-jalan. Hati tidak jalan-jalan, pikiran tidak jalan-jalan. Semua duduk. Kalau dia mau jalan, tangkap dia. Kau jangan jalan pergi mana-mana. Diam-diam sini. Masuk. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Oke, selamat datang kepada setiap kita yang di sini. Oke, shalom. Ada yang pertama kali ada di sana. Oke, ada 1, 2. Oke, mari salam kepada mereka. Haleluya, haleluya. Oke, semua salam, selamat datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Ya. Ini gereja dia, nama dia RKC atau Revival Kasih Center, ya. Revival Kasih Center. Di sini ada orang Sarawak, orang Sabah, orang Indonesia, orang Semenanjung. Ya. Haleluya. Jadi di sinilah kita berkumpul. Walau sedikit tapi banyak malaikat bersama-sama dengan kita. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan tengok kecil-kecil. Jangan tengok kecil-kecil. Bila kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir turun. Iya, yang besar-besar itu tidak tahu, itu mereka punya pasal, tidak mau komen. Nanti Tuhan marah, katanya jangan kau kata mereka. Yang gereja besar jangan kata tidak ada hadirat Tuhan. Itu urusanku. Aku mau turun tidak turun, kau jangan kacau. Ya, tapi bagi saya di sini, bagi kita di sini, ya saya berani kata karena ini tempat kita. Ya, jadi saya merasakan, saya tidak tahu. Yang merasakan ada, kamu rasa ada hadirat Tuhan tadi, yang ketika kita menyembah Tuhan, angkat tangan. 1, 2, 3. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang paling penting. Jangan kita datang kering-kering saja. Ini apa? Gereja kah apa ini? Iya. Tapi puji Tuhan. Rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Amin. Ya, itu barulah ketika kita masuk. Wah. Kita dapat merasakan dia ada. Mari anakku, engkau di luar kau penat sudah. Mari, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, siapa yang letih lesu, siapa yang berbeban berat, haleluya, kamu akan mendapat kelegaan di sini yang diberi oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan langsung melihat apa yang disediakan, makanan rohani yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya, haleluya. Kita coba cepat kali ini. Tidak perlu panjang-panjang. To the point. 1, 2, 3. Bye-bye. Haleluya. Wah, bagus kan begitu. Jangan kau begitu, pas saya baru mau duduk, belum panas lagi sudah mau bye-bye. Ya, haleluya. Oke, ini sebenarnya kalau kau mau cakap banyak cara. Mau sampaikan firman Tuhan banyak cara. Kau mau yang 5 menit pun boleh, 3 hari pun boleh. Pilih mana satu? Tengah-tengah. Haleluya. Kita melihat di sini. Oke, ini ini dia. Saya tidak tahu kaki siapa ini. Tapi ini adalah, kalau kamu lihat gambar ini, apa yang kamu lihat? Berjalan, ya. Berjalan. Tema, judul firman Tuhan pada hari ini ialah
Iya, campur BM dan English. Destiny, ya. Kamu tahu itu destiny? Saya lihat di dalam kamus katanya takdir. Atau yang sudah disediakan. Dan atau yang Tuhan sudah sediakan sesuatu. Itu destiny. Yang sudah disediakan bagi setiap kita. Amin. Kalau Tuhan, dia sediakan yang terbaik buat kita. Tapi kalau setan, dia pun sudah sedia. Tuhan sediakan bagi kita sorga. Setan sediakan bagi kita, nggak tahu. Kamu pilih mana satu? Aku nggak mau. Iya. Nah, jadi ini destiny. Tapi saya berbicara di sini bukan mengenai destiny ke neraka. Ya. Tetapi saya mau berbicara mengenai destiny ke surga. Kalau masuk surga, Tuhan mau memberikan juga surga di bumi ini. Ya. Bukan menderita saja. Karena di mana Tuhan Yesus ada, di situ ada surga. Surga kecil. Little heaven. Ya, di mana Yesus ada, di mana Roh Kudus ada, di situ ada shalom. Sejenak ada shalom, di dalam perjalanan ada shalom, di mana-mana ada shalom. Dan saya mau supaya kita semua tangkap, katakan tangkap. Apa yang disampaikan untuk setiap saudara. Tadi saya waktu saya menyediakan ini, kata Tuhan beri tema ini. Tapi saya terus teringat kata Ibu Pak Sejoy, kau balik-balik khotbah itu dulu sudah, kau ulang-ulang lagi katanya. Tapi bila ini macam saya pernah khotbah ini, tapi ada sesuatu. Saya kata, kenapa Tuhan? Kau kasih sampai saja. Karena tadi katanya dia akan berbicara melalui message ini. Tajuknya seperti yang biasa-biasa. Ya, saya ini selalu suka yang jelas. A to Z. Saya jelas kemana. Saya tidak mau kamu tanya saya, Pastor kita mau pergi mana? Entah. Kita jalan-jalan saja pergi mana? Ya. Tapi kalau orang pastor kita mau pergi mana? Tahu katanya. Dari A pergi sana, pergi Z. Oke, pasti. Dan di sini saya mempunyai keyakinan, ya. Roh Kudus beritahu tadi, kamu perhatikan baik-baik. Jangan termiss. Ya. Halo, ini berapa? Oke, artinya kamu masih bangun. Kalau kamu bilang 1, wah itu. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita mau belajar dulu tanda-tanda. Kalau kamu paham, ya, hidup ini ada tanda-tanda. 1, ini tandanya apa? Ya, coba boros. Bulatan, ya. Itu bulatan, tapi bulatan apa ini? Coba. Dia bukan sekedar bulatan biasa. Ini? Ya? Iya, dia berputar. Kitaran. Dia bukan sekadar bulat begitu saja, tapi ada anak panah itu artinya dia berputar-putar. Itu artinya tanda jalan orang kalau berjalan begini kemana dia pergi? Kemana? Pusing-pusing saja. Sana-sana saja, bikin pening kepala dia. Sudah jauh aku jalan, tapi sini-sini juga. Kenapa ini? Aku sudah penat, kepala pun pusing, tapi masih di sini. Kenapa ya? Nah, kadang-kadang hidup kita begitu juga. Ya, macam orang Israel, 40 tahun, pusing-pusing di sana, di padang gurun. Jangan cakap orang, kita pun kadang-kadang pusing-pusing juga. Ya, kenapa aku sudah begini, Kristen lagi balik, masih ini juga. Sudah penat, tapi masih di sini-sini. Ini lagi kamu lihat apa? Tanda apa ini? Mungkin lebih bagus dari yang pertama. Ini apa? Habis kalau ini. Ini dia jalan apa? Dia jalan rata-rata. Jalan lepas tuh. Bukan berhenti. Kedebuk. Jatuh ke bawah. Ini coba bawa ke tangan. Ya. Jadi simpel saja. Ya. Dalam hidup ini kamu mau pilih yang ini atau pilih yang ini, tapi ini yang kadang-kadang kita lakukan, ya. Oke, yang seterusnya, ini apa? U-turn, ya. Sudah bagus-bagus dia mau maju, sekali pastor suruh berdoa, enggak mau lah aku pastor lah. Aku baliklah pastor, aku baru mau semangat-semangat, disuruh berdoa pulang aku, ya, kan? Ada orang Kristen begitu, ya. Dia mau ikut, tapi dia tidak berani, ya. Oke. Ini saya tidak cakap siapa-siapa ya. Mungkin saya juga. Ya.
Kenapa bila sesuatu yang berat melebihi daripada kemampuan kita? Karena kita bergantung kepada kekuatan manusia. Ya, bila kita sudah sampai, Tuhan, aku mau melayani juga, tapi yang ini sudah terlampau Tuhan, tidak boleh. Saya memang luar biasa Tuhan, tapi kau menyeberang laut ini, minta maaflah Tuhan. Tetapi kalau dia percaya kepada kuasa Tuhan, seperti Musa, lautan pun, ya, dia kasih katanya, ulurkanlah tongkatmu, dan dia hulurkan tongkatnya dan laut itu terbelah. Dia tidak U-turn. Tapi dia tidak boleh U-turn waktu itu. Kalau dia U-turn, di sana ada askar Mesir mau bunuh mereka. Mereka maju, lautan. Tidak ada cara. Maju tidak boleh, U-turn tidak boleh. Oke. Yang ini apa? Coba. Ya. Coba Roy, kira-kira ini apa tanda dia ini? Apa nih? Ini panak kayu, Pastor. Apa? Ya. Ini namanya jalan buntu. Tidak ada lagi. Tidak boleh jalan, ya. Ini betul-betul dinding mungkin. Dia dinding tinggi. Ada satu jenis binatang, kalau dia tidak boleh, ada satu jenis binatang. Binatang apa itu? Bukan jerapah. Dia tidak di sini tanah, dia panjat tinggi, tidak boleh, dia akan korek lubang. Kruk, di sebelah sudah. Siapa berani pandai korek lubang? Oke, lagi. Satu lagi contohnya. Yang ini apa? Nah. Dua tujuan, bukan dua kepala. Ya. Mau pergi mana? Dia sudah sampai di sini, mula-mula satu jalan. Lepas sampai di sini, mau pergi mana? Pergi kiri atau pergi kanan? Yang ini lagi teruk. Nah, kamu pergi mana? Seringkali dalam hidup kita akan jumpa begini. Kita susah mau buat keputusan. Hujung-hujung kita buat rumah di sini. Buat rumah. Kenapa rumah kau di sini? Aku tidak tahu pergi mana. Aku menunggu. Saya tunggu jawaban petunjuk. Sama ada sejalan sini atau ke sini. Pernah hidup kamu begitu? Kamu tidak tahu mau pergi mana? Ya. Tetapi pada hari ini puji Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita seperti jalan-jalan yang tadi. Karena Yesus berkata, akulah dan kebenaran dan hidup. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup kita bukan di tanda telinga lagi. Kamu tahu? Hidup kita bukan tanda telinga. Begitu dan ada anting-anting lagi satu. Wallah. Itu question mark. Kan? Kenapa dia buat begitu ya? Ada telinga baru anting-anting. Nah, ya. Dia tidak tahu kemana, tapi kita sentiasa dalam nama Yesus pasti ada jalan, ada jawaban. Haleluya. Yang seterusnya. Nah ini. Kenapa dia ini? Nak kemana ya? Orang tadi sampai dia tidak tahu, dia tunggu di sana mau pergi mana. Nah, oke. So sekarang kita sudah ada clear, ada petunjuk yang daripada Tuhan. Mari saya satu ayat ini. Ini dia. Boleh baca kah? Oke, saya bacakan, kamu dengar baik-baik ya. Oke, dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini belum tukar IC lagi ya. Masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau apa? Menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu apa? Masyhur, dan engkau akan haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ini Abram. Tuhan panggil, ya. Tuhan panggil, dia berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Kalau saya di tempat Abram, kena saya jenis, mesti saya tahu pergi mana. Ya, saya mesti tahu. Kalau orang bawa saya pergi mana, katanya kita jalan-jalan, saya pun tidak tahu pergi mana. Kamu buang masa, saya banyak kerja ini. Banyak kerja. Ya, tetapi ini Abram.
Tuhan berpanggil dia, kau keluar, dia kata. Sudah dia bagus-bagus di tempat dia ya. Tengok, ini pergi dari satu negerinya, kedua dari sanak saudaranya, dan rumah bapakmu. Dia harus tinggalkan semua. Dia punya comfort zone. Mari kita lihat di sini. Nah, secara lebih besar. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Satu ini, pergilah. Oke, kamu dengar baik-baik. Di sini, ini tanda bulatan ini artinya ada Tuhan mau berbicara. Mari kita berdoa dulu. Let us pray. Saya berbicara biar Roh Kudus juga berbicara di dalam hatimu. Bapa di surga, saya berdoa. Roh Kudus, ketika hamba-Mu ini berbicara secara suara manusia, Roh Kudus berbicara di dalam hati setiap jemaat Tuhan, anak Tuhan yang mendengar. Satu kata, ada dua, ada tiga perkara yang ditangkap, dipelajari oleh mereka. Dan kuduskan telinga kami. Kami hanya menerima suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dan kami blok telinga kami, pikiran kami, hati kami daripada suara roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Pergilah. Wah. Siapa dulu? Brother Victor. Keluarlah. Keluar pergi mana? Kan? Kau keluar, baru kau diberkati. Ya. Ini pergilah supaya kau diberkati. Oke? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, rumah bapamu. Nah, ketiga-tiga ini berbicara mengenai apa? Coba. Dia speak about what? Your, dalam Inggris apa? Your country, your family, and your father, your parents. Dia berbicara mengenai ada tiga, tapi dia bercakap tentang apa? Pendek cerita. Tiga ini, negerimu, saudaramu, rumah bapakmu. Itu dia berbicara tentang apa? Coba, satu saja. Ya, follow me. Asal usul. Ini adalah comfort zone dia. Ya, zone selesa dia. Dia sudah biasa dari kecil, sudah biasa. Ya, dia tutup mata pun dia boleh jalan. Wah, itu tempat. Tapi Tuhan kata kau keluar daripada tempat daripada yang engkau sudah biasa. Yang tidak ada apa-apa terjadi yang luar biasa. Nothing happen, dikenal semua biasa-biasa. Dia kenal semua orang, orang kenal dia. Tapi Tuhan mau ubah. Katanya, pergilah, keluarlah. Jadi, apa yang kamu belajar dari tempat pembacaan ini? Kamu disuruh pergi, disuruh keluar. Pergi mana? Ke tempat yang baru. Ya, mungkin daripada tempat yang biasa-biasa. Ya, Tuhan, ketika saya berbicara ini, kamu berdoa, Tuhan, apa tuh yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Oke. Oh, ada lagi di sini. Dia kata, ini zone nyaman, kemudian ke tempat yang baru. Ke tempat yang baru. Mungkin di sini di Arkesi ini tempat yang baru bagi kamu. Ada orang baru, kamu dulu di tempat, kalau biasa di tempat yang zone nyamannya, zone aman, di rumah diam-diam, di rumah macam Mikai. Wah, tapi dia sudah selesai, tapi tidak selesai juga. Mau cari rumah Tuhan, ya. Dan ada yang mungkin kamu sudah ada bergereja di tempat yang lain. Tapi kamu disuruh keluar ke tempat yang baru, di mana nanti Tuhan akan memberkati. Kita lihat seterusnya apa yang Tuhan mau sampaikan. Kamu on ya, jangan kasih off dulu. Kamu punya apa? Wifi. Saya berbicara, tapi Roh Kudus pun berbicara. Amin. Oke. Di sini ada dua line. Kamu dengar juga suara saya, kamu dengar juga suara Roh Kudus. Dengar suara saya di sini, dan yang suara Roh Kudus berbicara dalam hati kamu. Oke ya? On ya? Ya.
ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Wah, dia tunjukkan apa yang warna merah itu di sana. Itu tanda apa itu? Tanda tempat. Ya, tanda GPS itu di mana itu? Wah, apa ini? Ya, ada satu tempat. Dia tunjukkan ke tempat itu. Kamu perhatikan di sini, ada sikit saja. Ya, tidak berapa nampak, itu La Premio. Artinya di sinilah. Oke, dia tunjukkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia suruh dulu keluar, kau packing siap-siap semua. Dia tidak beritahu awal-awal. Kalau kamu lihat di sini, ke negeri yang akan, bukan sudah. Kau siap saja packing barang-barang kau semua oke. Angkat kasih kosong itu rumah dan kau pergi ke negeri yang akan. Bukan sudah, belum lagi. Kau keluar dulu, jalan dulu, baru saya tunjuk. Ya. Tempat pun dia tidak beritahu. Dia tempat pun kemana pun tidak tahu. Nanti saya tunjukkan, jalan saja. Ingat, Abraham ini bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Ya, dia orang kaya. Tapi dia jadi bodoh-bodoh karena dia tahu Tuhan menyuruh dia. Oke, yang seterusnya. Apa dia tidak mau sudah? Oh. Oke. Mungkin ada satu masa kamu kena tunjuk. Pergi mana? Kamu pun tidak paham. Contohnya seperti Brother Victor dan Jess. Pergi Arkesi. Wah, kamu pun tidak tahu. Itu gereja Arkesi bahasa apa? Mandarin kah? Bukan, BM. Lagi. Ya. Syukur bukan Tamil. Pun dia ikut juga pergi sana. Mereka bukan orang tidak pandai, orang pintar ini, dokter lagi, ini satu pakar obat lagi, pun mau bodoh-bodoh untuk Tuhan. Datang saja, dia tidak tahu ada apa di sini. Wah, oke.